Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revavinia. Perkenalkan, nama saya Ani. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Saya akan menjelaskan bahasa terlebih dahulu. Bahasa dari kata Sanskerta memiliki makna kemampuan yang dimiliki manusia guna bertutur dengan manusia lainnya, baik lewat kata ataupun gerakan. Sedangkan kajian ilmiahnya terhadap bahasa disebut linguistik. Bahasa lebih tepatnya digunakan sebagai media berkomunikasi dengan orang lain. Dalam perkembangannya, perubahan sepanjang waktu di mana evaluasinya membandingkan bahasa modern. Berdasarkan data dari Pusat Bahasa, Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Indonesia sudah tersebar di 45 negara. Jumlahnya pun kini terus meningkat dengan semakin banyaknya minat orang asing mempelajari budaya Indonesia. Di sisi lain, bahasa Indonesia juga dipakai sebagai bahasa sehari-hari di beberapa daerah di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Bahkan pemerintah Vietnam telah menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua sejak 2007. Belum lagi tersebar luasnya tenaga kerja Indonesia atau TKI di berbagai negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Australia, Malaysia, Kuwait, dan negara-negara lain yang akhirnya menjadi jembatan penyebar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masuk dalam 10 bahasa di dunia yang sering dipakai di internet, khususnya WordPress. Di pihak lain, Indonesia juga menjadi negara pemakai media sosial dan aplikasi kirim pesan instan terbanyak di dunia. Tidak jarang jika ketersediaan dan pembaharuan aplikasi smartphone berpengantar bahasa Indonesia juga cepat tersedia. Era globalisasi menjadi arah yang baru bagi setiap warga negara di seluruh dunia. Mau tidak mau, kita harus mengikuti tren ke arah globalisasi. Nah, apa dampaknya? Tentu saja, setiap perubahan memberikan dampak, baik itu dampak positif ataupun negatif. Begitu pula globalisasi yang memberikan dampak positif dan negatif terhadap bangsa Indonesia. Perlahan namun pasti, bahasa Indonesia mulai tergerus oleh bahasa Inggris. Dampak negatif bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yaitu 1. Menyebabkan semua orang di dunia sangat memiliki minat dan ingin mempelajari lebih luas tentang berbahasa Indonesia agar mereka mengambil rencana untuk menguasai negara Indonesia. 2. Warga negara ASEAN bahkan dunia akan memanfaatkan bahasa Indonesia untuk menyelinap atau berpura menjadi warga Indonesia dalam mencari pekerjaan di Indonesia. 3. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi. Mungkin bisa jadi pemerintah atau orang-orang besar di Indonesia akan diambil alih oleh banyak warga negara ASEAN bahkan negara asing. 4. Menyebabkan pasar nasional dikuasai barang impor serta membuat matinya usaha-usaha lokal karena penjualan dari luar negeri. 5. Menyebabkan mudahnya budaya luar masuk dalam negeri sehingga budaya lokal akan ditinggalkan. Ada pula dampak negatif globalisasi terhadap perkembangan bahasa Indonesia. 1. Masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. 3. Bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing. 4. Memperkaya kosakata bahasa Indonesia. 5. Hilangnya budaya tradisional.